Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di pengajian di majlis yang kita cintai ini. Salat serta salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW pada seluruh keluarga, sahabat terpilihnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu, kita lanjutkan bagian kedua ya. Kemarin kita bahas bagian pertama sampai ke poin kapan malaikat turun kepada orang-orang yang istiqomah. Kapan, Bu? Saat sakaratul maut, terus saat di dalam barzah, terus apalagi yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah? Baru itu dong, sampai barzah. Oh, berarti lanjutkan. Kita masih melanjutkan surat Fussilat ayat 30-nya ya, berarti ya. Kemarin kan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, akan turun kepada mereka malaikat. Kata malaikat, kalian jangan takut, kalian jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita sudah bahas kapan turunnya malaikat, saat sakaratul maut dan saat ketika kita dalam barzah. Berikutnya wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan beri kabar gembiralah olehmu orang-orang yang istiqomah dengan jannah yang dijanjikan. Jannah itu surga. Surga itu simbol kenikmatan. Surga itu simbol kebaikan. Surga itu simbol ketenangan, kebahagiaan. Sebelum surga itu kita temui di akhirat, surga di dunia Allah akan berikan kepada kita kalau kita istiqomah. Sudah, masih ingat istiqomahnya kan? Nggak usah diulang lagi, ntar gak maju-maju. Apa itu simbol jannah surga? Di antaranya Allah mudahkan rizkinya di dunia. Nah, orang yang istiqomah mah akan dimudahkan rizkinya di dunia. Ada yang bawa Quran? Coba buka surat Jin ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Allah 17 ya? 16. Wa Allah istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dah, sampai situ aja dulu. Artinya, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di jalan itu atau agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Bu, la asqainahum di awal ayatnya, kalau kalian istiqomah, ya kan? La asqainahum, sungguh akan kami beri minum kamu ma'an ghodaqo, dengan air yang berlimpah. Di situ nggak ada kalimat rezeki, adanya ngasih minum, ya kan? Air. Kata-kata ma'un itu adalah simbol rezeki. Kenapa dikatakan aina makanal mal? Di mana saja ada air, di situ pasti ada harta. Di mana saja ada air, di situ pasti ada kehidupan. Di mana saja ada air, di situ pasti ada kemakmuran. Di mana saja ada air, di situ pasti ada kebahagiaan. Bener nggak, Bu? Bisa bayangkan satu daerah yang tidak ada air, krisis ekonomi, krisis sandang, krisis pangan, krisis kesehatan, benar? Nah, jadi di surat Jin tadi ayat 16 Allah katakan kalau kalian beristiqomah, la asqainahum ma'an ghodaqo,
Sungguh, sungguh di situ ada la, huruf qasam. Sumpah. Sungguh akan kami beri minum kalian dengan air yang apa? Berlimpah. Jadi orang yang beristiqomah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah diamalin kan istiqomahnya? Udah, alhamdulillah. Kok malu-malu bilang udahnya? Udah Bu? Udah. Adwamuha wa in qalla. Kontinuitasnya, berturut-turutnya, terus-menerusnya walaupun cuman sedikit. Ya, diamalin aja itu, dipakai. Apa yang sedikit terus. Sedekah setiap pagi 1.000, 5.000, tapi tiap hari. Tadarus setiap hari 1 lembar, tapi tiap hari. Terus sedikit-sedikit. Ya, tapi istimror, continue, terus menerus, nggak berhenti-berhenti. Itu namanya istiqomah. Ya, kalau nggak istiqomah berarti istighfar atau istirahat. Iya. Nah itu ya. Allah akan beri kabar gembiralah olehmu kepada orang istiqomah dengan surga. Nah, ya surga di akhirat mah apalagi ya Bu ya. Tuh, di dunia dulu dong, sebelum kita pulang ke akhirat kan di dunia dulu seneng. Ya. Seneng dulu di dunia, jangan di dunia sengsara, di akhirat. Nah, pengen bahagianya katanya udah saya mah. Masih salah kaprah. Jadi gini nih. Kan saya ajak apalah gitu. Terus dia bilang, saya mau Bun sekarang nggak mikirin dunia, saya mau udah mikirin akhirat aja. Saya bengong, mikirin akhirat, nggak mikirin dunia. Bagaimana mungkin akhirat kepikiran kalau dunianya nggak tercapai? Bener nggak Bu? Lah kalau kita di dunia ngap-ngapan sengsara, mana mungkin kita bisa mikirin akhirat? Bener nggak? Kan akhirat kaitannya dengan dunia, sedekah, zakat di dunia ngelakoninnya, bener nggak Bu? Membantu orang lain di dunia, bangun masjid di dunia, thalabul ilmi di dunia, sholat di dunia, apa di dunia. Jadi yang dalam pikiran orang itu apa maksudnya? Saya mah nggak mikirin dunia Bun, mikirin akhirat aja. Dunia itu jalanan kita menuju akhirat. Mau tidak mau ke akhirat itu harus lewat dunia dulu Bu. Emang lewat mana Bu? Bu, sebelum kita ke akhirat itu lewat dunia kan Bu? Dunia itu jembatannya akhirat Bu. Dan tinggal di dunia itu perlu apa Bu? Perlu modal. Bener nggak? Perlu dana, hepeng. Cuan. Ya Bu ya? Jelas Bu? Jadi nggak boleh anti dunia. Dunia itu akan dibawa mati oleh kita semuanya. Ya Bu ya? Semuanya dibawa mati. Kalau kita apa? Jadikan jembatan atau kendaraan pulang ke akhirat. Lewat di dunia, numpang dunia. Kita pulang ke akhirat numpang. Numpang di zakat, numpang di sedekah, numpang di thalabul ilmi, numpang di silaturahim. Kan gitu ya Bu ya? Di dunia semuanya dilakukan gitu. Jelas Bu? Jadi jangan salah kaprah. Dan jangan ibu mulu yang disut. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun yang di surat Fussilat ayat 30 tadi? Maksudnya yang kedua adalah Allah akan lapangkan hatinya dan Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Allah akan lapangkan hatinya dan Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Jadi orang kalau udah rutin, kalau udah istiqomah ya rutin itu istiqomah ya. Orang kalau udah istiqomah itu adem aja Bu. Ya. Allah lapangkan hatinya dan Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Orang kalau istiqomah itu yaitu tentrem, adem,
tenang aja gitu ya. Jadi ada apa-apa tuh hatinya menyikapinya ya positif aja gitu ya. Itu Allah berikan sebagai reward, sebagai hadiah. Kenapa? Karena dia sering mendekati Allah. Jadi energi positifnya didapat. Ya. Kalau orang sering berdekatan dengan Allah, secara otomatis nur Allah akan tembus ke dalam dirinya. Kenapa? Karena orang yang sering dekat dengan Allah, secara otomatis sering dicuci. Fisiknya dicuci dengan air wudhu, hatinya dicuci dengan ingat kepada Allah. Kan gitu kan? Kalau istiqomah kan terus menerus. Kayak kita Bu, hati kita misalnya hitam banget ya, kayak panci gosong. Panci gosong itu nggak bisa dihilangkan secara sekaligus, gosruk, dicuci hilang hitamnya, enggak kan Bu? Tapi kalau pelan-pelan serut, lama-lama bersih nggak? Bersih. Hati kita juga begitu. Nggak apa-apa kita datangi kepada Allah pelan-pelan, tapi sering. Gitu. Insya Allah itu akan menjadikan hati kita bersih. Dan kalau hati kita bersih, otomatis akan lapang, luas dalam menyikapi segala permasalahan. Tenang. Kenapa? Karena punya backing. Siapa backingnya? Allah. Selalu bertawakal kepada Allah. Coba tolong dilihat surat An-Nahl ayat 97. Coba siapa lagi yang mau baca An-Nahl 97? Di belakang ada? Nah udah ya, siapa lagi? An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala tajzi. Udah sampai situ aja, hayatan thayyibah. Itu intinya. Coba diartikan. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, tadi kan istiqomah itu termasuk amal kebaikan kan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di situ juga ada huruf qasam. Falanuhyiyannahu. Maka sungguh kami akan hidupkan dia. Allah katakan di situ kami, bukan aku. Kalau untuk urusan dunia, Allah selalu mengatakan aku. Kami. Falanuhyiyannahu, kami akan hidupkan dia. Siapa tadi? Yang istiqomah, yang beramal baik dengan kehidupan yang baik. Kenapa? Karena hidup itu tidak lepas dari banyak orang. Bener nggak Bu? Kehidupan yang baik tidak lepas dari banyak orang. Kalau Allah mengatakan aku menciptakan langit dan bumi, aku kan bahasanya. Tapi kalau untuk urusan rezeki, untuk urusan keduniaan, Allah selalu katakan kami. Karena Allah tidak bekerja sendiri. Melalui siapa Allah memberikan kehidupan yang baik kepada manusia? Allah utus seseorang yang membantu dia, ya kan? Seseorang yang dekat kepada dia, seseorang yang menangani urusan dia, seseorang yang mudah mewujudkan hajat dia. Gitu kami. Banyak yang berkiprah. Jadi kehidupan yang baik itu kita dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik, dikelilingi oleh saudara-saudara, dikelilingi oleh teman-teman, tetangga, keluarga dan lain sebagainya, relasi dan lain sebagainya. Bisa jadi dari situ, ya kan? Jalan sebagai jalan. Iya. Karena itu namanya kami, Allah katakan kami. Allah tidak sendiri. Gitu. Jadi melalui wasilah siapa ada aja. Gitu ya Bu. Lagi mikir, ya Allah, ternyata aku pengen ini, butuh ini. Baru mikir doang tuh. Karena kita dekat dengan Allah, karena kita istiqomah, terus dekat dengan Allah walaupun dengan hal-hal yang kecil, Allah nggak mau kita sedih.
Allah takhafu wa la tahzanu di Fussilatnya kan? Di Fussilat 30-nya. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan berduka cita. Dikirimkan seseorang datang ke kita. Ya kan? Ada aja sababiahnya. Sungguh kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Jelas gak maksudnya? Ya. Jadi mulai dari sekarang lakukan dengan rutin hal-hal kecil sekalipun, tapi itu baik dengan terus menerus. Jangan berpikir amal gede. Jangan berpikir hal-hal yang besar tapi tidak terjangkau. Akhirnya cuma angan-angan aja. Ya Allah, saya mah cita-cita pengen banget ngebangun masjid, pengen punya masjid. Kalau meninggal nanti udah punya udah punya wakaf gitu ya, masjid. Ya mikirin ngebangun masjid, pengen yang gede pula. Pengen renovasi kamar mandi aja belum juga. Bener nggak Bu? Itu terlalu besar. Memang harus sih memikirkan hal yang besar, bagus. Tapi mulai dulu dari tahapan tangga. Sekarang rajinkan dulu misalnya amal untuk ngebantu masjid, kan gitu kan? Udah gitu aja dulu, nanti lama-lama naik tangganya. Tetap itu tadi cita-cita untuk membangun masjid itu, cita-cita besar itu tetap jangan dibuang. Karena Allah Maha Besar, pasti bisa mewujudkan hal yang besar ya. Cuma caranya harus step by step. Latar kabun tobakon ang tobak. Ya Bu ya. Kalau kata mentor saya mah gini, kalau kita punya sepeda, boleh kita bercita-cita pengen punya motor. Karena sudah punya sepeda. Kalau kita sudah punya motor, boleh kita cita-cita punya mobil. Kalau kita sudah punya mobil yang merek misalnya apalah yang standar gitu ya, kayak mobil saya lah misalnya standar lah, mobil 1.000 sejuta umat, Nissan Datsun, boleh bercita-cita misalnya pengen punya X-Trail gitu. Karena kan X-Trail itu masih sekelas dengan Datsun. Kalau udah punya X-Trail boleh punya niat cita-cita punya Pajero. Seperti itu. Jadi ada tahapannya. Walaupun kita harus besar. Jadi jangan sampai kita sepeda aja kita belum punya nih, tapi langsung cita-cita mau beli pesawat misalnya. Itu terlalu ini. Nah, kita ingin membangun masjid ya. Boleh nggak? Boleh. Pengen bikin masjid yang mewah boleh. Tapi pernah nyumbang masjid nggak? Enggak. Nah, mulai dulu dari situ. Itu sebagai langkah. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu dimulai dengan langkah awal, akan ada langkah kedua, langkah ketiga. Dan itu akan berjalan. Kalau kita langkah pertama aja nggak mau jalan, nggak mau ngelangkah, bagaimana mungkin kita nyampe ke langkah 1000? Bener nggak? Ibu-ibu nih sering jalan kaki, 1000 langkah tiap hari. Tapi nggak mau turun dari tempat tidur, nyampe nggak 1000? Contoh gampangnya kan gitu kan Bu? Bener nggak? Aduh pokoknya aku niat nih, pokoknya harus 1000 langkah tiap hari, 1000 langkah tiap hari. Tapi dipanggil sama temennya, ayo kita jalan. Ih lagi PW banget, PW. Ngomongnya PW aja PW. Nyampe gak ke angka 1000? Ya gak bakalan. Keluar aja dulu, ya kan? Udah keluar dulu, ketemu temen, kepancing gak Bu? Kepancing, pasti nanti jalan. Keluar aja dulu. Yang terpenting langkah pertamanya itu yang menentukan. Ya. Kalau kita mau berjalan, kata orang tua zaman dulu mah, kalau kita mau berjalan pasti ketemu jalan. Makanya jangan suka mikir-mikir gini nih. Waduh, besok ntar saya mau ke Bandung. Gimana ya kalau macet ya? Aduh, gimana ya kalau ada penyekatan ya? Gimana ya kalau ini? Jalan aja belum. Dia udah pusing. Aduh, akhirnya pusing, stres. Aduh, nggak jadi ke Bandungnya. Mimpi itu. Begitu. Ya Bu, jalan dulu, bergerak dulu, move. Yang terpenting move. Jadi jangan diem, move. Gitu. Ya, lanjut Bu. Bagaimana caranya beristiqomah? 1. Melakukan ketaatan dengan jihad. Melakukan ketaatan dengan jihad. Apa Bu?
melakukan ketaatan dengan jihad. Jihad bukan perang, manggul senjata, menyelendangkan pedang, menumpahkan darah, bukan. Yang namanya jihad itu adalah semangat semangat terus kegigihan. Kenapa? Karena setiap yang namanya ketaatan sekecil apapun itu perlu diperjuangkan. Perlu diperjuangkan, beneran Bu. Apa aja yang namanya ketaatan itu perlu diperjuangkan. Enggak ada yang enggak perlu diperjuangkan. Ya. Kayak kita Bu, maaf. Hal sepele ya. Ada enggak yang masih masang sejadah pakai kaki? Habis sholat nutup sejadah pakai kaki, mau sholat lagi buka sejadah pakai kaki. Ada enggak? Enggak ada. Itu salah satu ketaatan kita mau menghadap Allah, iya kan? Tapi betapa susahnya. Masih ada orang yang sulit banget cuman jongkok dikit. Jongkok dikit digelar. Mau nyepleng pakai jari kaki. Ya Bu? Masih ada nggak yang kalau wudhu kakinya nggak dipegang? Masih, ya nggak apa-apa kalau jujur. Seperti itu. Nah, saya cuma ingin mencontohkan itu kan ketaatan ya, tapi perlu perjuangan. Padahal kan kelihatannya cemen. Timbang ngucek kaki doang pakai tangan, harus perjuangan itu Bu. Perlu perjuangan nggak Bu? Perjuangan, perjuangan. Itu Bu maksudnya. Apalagi ketaatan yang besar. Ketaatan yang besar. Contohnya ke sini kan udah dibahas minggu yang lalu. Contohnya datang ke musola ini. Yang nyuruh menuntut ilmu siapa? Allah. Kita pengen taat kepada Allah dengan rajin menuntut ilmu, berat nggak Bu? Berat, berat. Banyak tantangannya di rumah Bu. Banyak tantangannya di rumah. Yang belum ngegosok lah, yang tanggung lah, aduh pengen bobo siang lah, yang aduh belum makan lah, yang anak rewel lah, yang ini ada aja. Iya Bu ya? Jauh lah, panas lah, males lah, aduh. Jihad itu namanya jihad. Lakukan ketaatan itu dengan jihad. Kalau kita sudah berani dan sudah bisa memperjuangkan ketaatan dengan jihad, insya Allah hal-hal kecil bisa kita terus lakukan dengan rutin. Jihad memperjuangkan witir 1 rakaat. Wah, iya kan? Wah, itu sudah berlalu. Alhamdulillah. Sudah berlalu yang 1 rakaat mah. Sekarang mah sudah 3. Jihad lagi. Jihad mempertahankan yang 3 rakaat, ya kan? Karena takut ntar mundur lagi jadi 1. Aduh, kadang-kadang begitu. Kalau lagi ngantuk Bun, aduh 1 aja lah. Kan gitu kan? Godaan. Saya yang paling sering dapat godaannya apa? Tahajud yang mau banyak. Mau 12, duha mau 12. Ya Bu? Itu suka bisikannya gini, dah 6 aja, 6 aja itu udah dipangkas setengah loh Bu. Penawaran yang ada di otak itu yang ngalir bukan 8, udah 8 aja, bukan, tapi udah 6 aja. Itu udah dipangkas setengah dari kebiasaannya. Itu godaan untuk istiqomah. Makanya saya bilang kenyangin dulu 2. Baru tambah 4. Cintai dulu 4. Baru tambah 6. Tempelin dulu, kuatin dulu 6.
tambah 8. Jangan sekaligus. Lawang biasa tahajud 2, langsung 12. Besoknya itu kelayangan itu. Aku nggak ikut itu ya, nggak ikut ke balai RW. Kenapa? Kelayangan. Emang habis ngapain? Tahajud. Migren. Besok malamnya itu masih ke bawah-bawah karena nggak biasa 12 kan. Besok malamnya nggak bisa bangun. Pengaruh. Karena kurang tidur bagi yang nggak biasa itu pengaruhnya bisa sempoyongan loh Bu. Ya Bu ya. Nah makanya jangan coba-coba. Cintai dulu tahap demi tahap. Insya Allah nanti kalau udah melekat mah ya akan bisa kita. Makanya istiqomahkan dulu 2, tapi tidak pernah ditinggal tiap malam 2. Tambah nggak usah 2 aja dulu. Tambah nggak usah. Besok malam 2 lagi. Besok malam 2 lagi. Tapi kalau udah 15 tahun 2 terus mah untuk kebangetan itu mah. Ya Bu ya. Kalau udah 15 tahun mah jangan 2 aja. Ditambah ya Bu ya. Iyalah, udah 15 tahun saya tanya nih, berapa tahajudnya? 2 Bun, kan cintain dulu. Ya, udah dari zaman Ki Benen ya. Ya tingkatin lah ya. Tuh. Jadi melakukan ketaatan dengan jihad. Terus, yang kedua. Bagaimana sih cara istiqomah yang kedua? Menyibukkan diri dengan belajar ilmu agama. Nah, salah satu penopang ya buat kita ya. Menyibukkan diri dengan belajar ilmu agama. Kita hadir di sini pada setiap Jumat, insya Allah itu dalam rangka menyibukkan diri dalam belajar ilmu agama. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki dia menjadi baik, Allah akan jadikan dia faham di dalam agama. Faham itu nggak semata-mata faham, harus ada sababiahnya. Dengan apa? Belajar memahami. Belajar memahami itu nggak ujug-ujug, harus ada ikhtiar untuk thalabul ilminya. Bener Bu? Untuk mencapai istiqomah harus tahu ilmunya. Kayak sekarang kita hadir di sini diingetin, ya kan? Kalau nggak diingetin kan, udah kita gabruk-gabruk aja, udahlah bodo amat lah. Yang penting udah sholat, yang penting udah ngaji ini. Kita nggak punya target. Sekarang setidaknya kita punya target. Oh iya saya mau berubah jadi istiqomah. Oh qobliyahnya tadinya mau, aduh malas qobliyah, qobliyah, gitu kan? Ingat lagi waktu diterangin di musola. Tadinya nggak mau ba'diyah isya, ba'diyah istiqomah. Kemarin kan udah, hari ini iya, besok lagi, kan gitu ya. Tadinya udah males banget buka Quran, istiqomah. Makanya Al-Quran itu nggak boleh jauh-jauh dari pandangan mata ya Bu ya. Gitu. Kita harus selalu merasa terpanggil gitu. Harus selalu merasa merasa malu. Karena setiap hari lebih dari 2 jam kita bergumul dengan HP. Ya. Masa untuk Al-Quran aja tidak punya waktu gitu. Kalau kita mau menghibur diri prinsipnya gini Bu. Ini kan HP itu ada sinar yang bisa merusak matanya ya Bu ya. Kemarin ini kacamata yang lama nggak ada. Katanya ada yang bisa ininya lah. Saya beli kacamata baru tuh ada yang bisa menolak ini nih cahaya ini, bisa mantul lagi gitu. Nggak tahu apa namanya istilahnya ya. Bisa-bisaan tukang kacamata. Kan kita jadi terbujuk ya. Nah, tapi kalau saya prinsipnya gini, iya aduh mata udah lelah nih ya, udah lihat HP mulu, kerjaannya kan ngelihat HP mulu. Jadi rehatnya apa? Lihat Quran. Saya baca Quran nggak pakai kacamata, gitu. Jadi baca Qurannya nggak pakai kacamata. Saya yakinkan aja itu jadi obat. Gitu.
Ingat nenek zaman dulu selalu bilang, obat mata macam ngaji, gitu katanya gitu. Nggak tahu, saya yakin aja gitu ya, gitu. Jadi baca Quran nggak pakai kacamata gitu. Jarang banget saya baca Quran pakai kacamata. Ya jadi copot aja kacamatanya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi kita menyibukkan diri dengan belajar ilmu agama adalah cara agar kita bisa istiqomah. Karena istiqomah itu harus ada ilmunya. Jadi faham, jadi ngerti, jadi mau melakukan. Yang ketiga, al-ikhlasu fil ilmi wal amal. Ikhlas di dalam mencari ilmu, mengamalkan dan menyampaikannya. Ikhlas dalam mencari ilmu, mengamalkan dan menyampaikannya. Kalau kita bicara ikhlas atau ria, nggak usah dikait-kaitkan dengan postingan ya Bu ya. Ada orang yang sedekah, diposting alhamdulillah udah berbagi, nggak usah dikomenin ini ria, nggak usah ya Bu. Belum tentu. Karena ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Di dalam nih adanya di hati. Ya, di dalam hati. Urusan kita dengan Allah. Ada yang selfie nih ngaji, alhamdulillah pengajian sudah dibuka, baru ngaji aja udah diposting-posting. Nggak usah dikomenin begitu. Alhamdulillah dia mau ngaji. Lah dia yang nggak posting nggak ngaji. Bener nggak Bu? Nggak usah dikait-kaitkan. Nggak usah sok ngenilai perbuatan orang. Biarin aja. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kita, amal kamu. Allah hakim yang maha bijaksana ya Bu ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Udah. Positif aja. Oh dia posting tuh lagi pengajian. Hebat ya dia ya. Lagi sibuk begitu masih sempat ngaji. Kan gitu ya Bu ya. Dilihat positifnya aja. Nggak usah dicari-cari aja negatifnya, nggak usah. Ya. Nah, kita dalam thalabul ilmi ikhlas nggak Bu? Ikhlas. Saya yakin ibu-ibu datang ke sini ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas ngapain coba capek-capek datang ke sini? Bener Bu? Panas-panas. Kalau nggak ikhlas mendingan tidur. Jadi nggak usah lah nanya gini. Lu ikhlas nggak datang ke rumah gue? Nggak usah nanya. Udah tahu datang. Udah datang. Berarti apa? Ikhlas, udah aja ikhlas, pasti ikhlas aja datang. Kalau nggak ikhlas ngapain coba datang? Iya kan? Terus ngasih apa gitu? Ikhlas enggak, ngasih gue ini. Banting aja kalau gue gak ikhlas gue banting. Bener nggak Bu? Iya kan? Nggak usah ditanya-tanya begitu. Ikhlas itu biarin Allah yang ngurusin. Kita mah Bu kalau ngurusin ikhlas kagak bakal bener. Karena penilaiannya cuma lewat mata. Mungkin cuman raba-raba doang, ya kan? Makanya nggak usah terlalu sok jadi juri. Kayaknya si Anuma tuh kalau ini begitu ya. Ngeliatin aja kerjaan orang. Kerjaan dia nggak dilihat, nggak dipikirin, nggak diberesin. Kadang-kadang orang yang diliatin mah justru dia lebih beres daripada kita. Karena kadang-kadang dia menerima informasi dari kita. Lu kenapa sih gini-gini? Oh gue gitu ya. Dirubah. Dia yang gitu-gituin masih begitu-begitu aja. Gitu ya Bu. Gitu. Ikhlas insya Allah. Mencari ilmu ikhlas. Pahalanya banyak. Luar biasa. Mengamalkan insya Allah ikhlas. Karena ngapain diamalin kalau nggak ikhlas mah. Ya Bu ya. Praktek apa yang kita dengar langsung. Ikhlas insya Allah. Menyampaikan ilmu, ada sahabat kita yang nggak datang, ada sahabat kita yang hari ini absen, dikasih tahu, ikhlas, bagus, jadi bertambah ilmu kita, ya.
Terus yang terakhir. Belum terakhir. Ternyata masih 17. Waduh. Iya, cara istiqomah. Bagaimana cara istiqomah yang keempat? Ad-du'a. Berdoa dong. Minta sama Allah. Kan yang memiliki istiqomah itu Allah, ya kan? Kita nggak mungkin mampu beristiqomah kalau tanpa pertolongan Allah. Nggak mungkin. Berdoa sama Allah. Doa istiqomah udah pada hafal? Doa istiqomah yang mana? Nanti kalau saya bacain, gimana doa istiqomah? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim aja. Tadi diem aja. Mustaqim kan? Ya iya, istiqomah kan? Iya kan? Alhamdulillah kalau itu doanya mah dibaca mulu, ya kan? Tapi ngehkah tuh nggak ngeh? Sadarkah kalau itu bagian dari doa kita minta istiqomah? Enggak. Nah makanya ini kita thalabul ilmi itu pentingnya, ya kan? Jadi kita Ihdinas siratal mustaqim maksudnya apa sih? Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu pertama maksudnya. Yang kedua, berikan aku kemampuan untuk menjalankan segala yang benar. Jadi saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, dalam hati kita tunjukkan kami ke jalan yang benar. Dalam hati kita juga bergumam, berikan kami atau aku kemampuan untuk menjalankan segala yang benar. Berikan aku kemampuan untuk menjalankan segala yang benar. Apa Bu? Berikan aku kemampuan untuk menjalankan segala yang benar. Yang benar yang datangnya dari Allah itu kan banyak banget ya Bu ya. Tapi sudahkah kita menjalankan semuanya? Baru sekucelit aja. Baru seujung kuku juga belum kali ya Bu ya. Masih sedikit banget. Makanya kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, bayangkan ya Allah, berilah aku kemampuan untuk menjalankan segala yang benar. Apalagi maksudnya ihdinas siratal mustaqim? Berikan aku keistiqomahan. Berikan aku keistiqomahan apa Bu? Untuk melakukan pekerjaan. Berikan aku keistiqomahan untuk melakukan pekerjaan Berikan aku keistiqomahan untuk melakukan pekerjaan yang telah kau tunjukkan kebenarannya. Yang telah kau tunjukkan kebenarannya. Berikan aku keistiqomahan untuk melakukan pekerjaan yang telah kau tunjukkan kebenarannya. Alhamdulillah kita sudah tahu beberapa pekerjaan yang
benar, Allah sudah tunjukkan melalui wasilah kita thalabul ilmi. Berikan aku ya Allah keistiqomahan. Aku sudah tahu, qobliyah ba'diyah udah tahu kebenarannya, kebaikannya. Kasih dong aku ya Allah keistiqomahan biar aku terus melakukannya. Gitu loh maksudnya, Bu. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, apa yang terbersit? Tunjukkan. Yang kedua, yang ketiga, kebenarannya. Nah itu doanya. Jadi sekarang kalau ihdinas siratal mustaqim, suratul Al-Fatihah. Jadi sekarang ihdinas siratal mustaqim. Otak kitanya melanglang buana memahami yang tadi, ya. Ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim. Nah, lanjutkan cara beristiqomah yang nomor 5. Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran insya Allah akan selalu mengingatkan kita akan kedekatan kita dengan Allah. Karena Quran itu adalah kalamullah. Dan kalau kita ingat terus sama Allah, pasti kita akan punya upaya untuk selalu menjalankan apa yang dititahkannya. Ya, itu kalau kita rajin baca Quran. Ibu-ibu di sini ada yang bicaranya suka terbata-bata? Enggak, saya suka terbata-bata juga sih. Ada yang enggak lancar. Nah kalau ada yang tidak lancar bicaranya, suka terbata-bata gitu, itu terapinya dengan baca Quran tapi disebut. Maksudnya jangan dalam hati. Baca Qurannya dibunyiin gitu. Ya. Yang keenam, kalau saya alhamdulillah saya sholat zuhur asar itu kan kadang ini Bun. Ya kalau zuhur sama asar kan itu apa namanya sir. Lamanya itu enggak ini ya. Kalau sir mah nggak usah. Paling kedengeran sama kuping sendiri aja. Kedengeran sama kuping sendiri aja. Nggak apa-apa. Yang penting nggak ada orang yang bukan mahram gitu ya. Kalau misalnya zuhur sama asar mau kedengaran kuping sendiri doang maksudnya. Kayak gitu Bu, kedengaran kuping sendiri ya, nggak masalah. Terus yang keenam, perbaiki pertemanan. Usahakan kalau kita berteman, kita terbawa pada hal positifnya ya Bu ya. Jangan terbawa pada hal negatifnya. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak suka meninggalkan sholat, jangan kebawa kita jadi ikut ninggalin sholat. Nggak enak kalau kita sholat sendirian takut dibilang alim. Bisa begitu. Tapi ada juga loh, benar. Kalau kita udah rajin sholat, berteman dengan orang yang nggak rajin sholat, yang nggak rajin sholat harus kebawa kita. Ya Bu ya. Kalau enggak, ya rugi, perbaiki. Ya, gitu. Cuman memang kadang-kadang mungkin nggak enak juga ya. Kita udah nyentoin sholat, tapi teman kita kok nggak mau sholat juga ya. Nah, Kan Allah tadi. iya, tapi tetap kita harus mengingatkan dengan cara yang mungkin tidak terlalu menohok gitu ya Bu ya. Caranya jangan menohok gitu. Jadi pertemanan harus membawa kita kepada kebaikan. Dalam hal apa saja kebaikan itu, dalam hal apa saja. Pertemanan harus membawa kita kepada perbaikan. Perbaikan dan kebaikan. Perbaikan dan kebaikan untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat harus ada. Tandanya bahwa berteman kita itu adalah pertemanan yang sehat.
yang baik. Ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.